sudah nyaman duduknya, Nak? Sudah, Ibu. Oke, baik. Ini dengan Nak Elvi ya? Ya, betul, Ibu. Yang menghubungi Ibu tadi malam kan? Ya, Ibu. Oke. Kalau boleh tahu, Nak Elvi ini dari kelas berapa ya? Dari kelas 12 IPSB, Ibu. Oke, dari kelas 12 IPSB ya? Ya, Ibu. Oke. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa ya Nak Koma menghubungi Ibu? Ada yang bisa Ibu bantu? Saya mau cerita, Ibu, ada sedikit masalah. Oke, ada sedikit masalah. Sebelum kita masuk ke masalahnya Koma, masalahnya Elvi, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaannya Nak Elvi saat ini? Baik, Ibu. Baik, tapi kok Ibu lihat wajahnya Nak Elvi ini kelihatan murung ya? Kalau boleh tahu kenapa? Tapi saya takut bercerita, Ibu. Takut nanti orang lain tahu. Oke, Nak Elvi ini tenang saja. Rahasia atau permasalahan Nak Elvi ini tidak akan pernah terbongkar karena dalam proses melakukan konseling kita mempunyai asas kerahasiaan. Jadi, Ibu jamin masalah yang Nak Elvi ungkapkan hari ini dengan Ibu jamin kerahasiaannya tidak akan diketahui oleh orang lain. Nah, di dalam kita melakukan konseling ini juga mempunyai asas kesukarelaan. Jadi, Nak Elvi ini harus sukarela untuk menceritakan masalahnya Nak Elvi ini kepada Ibu. Nah, dalam proses konseling ini juga kita mempunyai asas keterbukaan. Jadi, Ibu harapkan Nak Elvi ini untuk terbuka menceritakan masalahnya Nak Elvi kepada Ibu ya. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, bisa kita mulai ya? Boleh, Ibu. Oke, mungkin Nak Elvi bisa mulai menceritakan masalahnya. Jadi begini, Bu, kan sekarang dalam masa pandemi ini anak sekolah belajarnya secara online. Ya, terus Masalah saya tidak enak dengan orang tua, Ibu. kalau Ibu boleh tahu, kenapa Nak Elvi ini merasa tidak enak kepada orang tuanya Nak Elvi? Karena saya susah untuk mengatur waktu untuk belajar dengan untuk membantu orang tua, Ibu. Karena kan apalagi orang tua saya ini cuma tinggal satu. Nah, yang saya sudah meninggal, tinggal mama. Terus saya merasa kasihan sebagai anak kan harus menolong, Ibu. Terus saya susah untuk mengatur waktu dalam belajar, dalam membantu orang tua. Oke, yang Ibu tangkap dari Nak Elvi bercerita tadi bahwa Nak Elvi ini merasa tidak enak kepada mamanya Nak Elvi karena keseringan melakukan belajar online begitu. Jadi tidak sempat membantu mamanya Nak Elvi ini untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah benar? Iya, Bu, betul. Dan papanya Nak Elvi ini baru-baru meninggal ya? Oke. Jadi Ibu mau bertanya, apakah Nak Elvi ini pernah berkomunikasi atau pernah memberitahu kepada mamanya Nak Elvi ini bahwa sebenarnya ini Nak Elvi ini sedang melakukan sekolah online begitu? Pernah, Ibu. Terus jawaban dari mamanya Nak Elvi ini bagaimana? Kan misalnya kadang-kadang ada belajar lewat Zoom, kan tetap muka, jadi Ya, terus? otomatis orang tua bisa percaya kalau misalnya cuma tugas-tugas kirim ke chat begitu, Ya. orang tua tidak mudah percaya. Oke. Jadi karena via Zoom itu, jadi mamanya Nak Koma ini percaya ya? Ibu kan ada guru tetap buka. Iya, tapi kalau cuman kayak lewat chat begitu kurang percaya ya? Ibu kira cuma main HP. Oke. Jadi menurutnya Ibu, sebaiknya Nak Elvi ini jelaskan gitu kepada mamanya Nak Elvi ini bahwa sebenarnya Nak Elvi ini sedang tidak main HP, tapi sedang melakukan sekolah online. Karena jelaskan juga bahwa sekolahnya online ini bukan hanya bertatap muka, bukan hanya lewat Zoom, tapi bisa juga lewat via WhatsApp. Mungkin kan kalau via WhatsApp tidak mungkin kita kan tatap muka, mungkin lewat dijelaskan di grup atau cuma mengirim file, mengirim tugas seperti itu kan.
Nah, yang seperti Ibu katakan tadi, sebaiknya Elvi ini membicarakan masalah ini kepada mamanya Elvi agar antara Elvi dengan mamanya Elvi ini tidak ada miskomunikasi, tidak terjadi salah paham seperti itu. Jadi kalau Ibu tanyakan kembali, sebaiknya Elvi ini harus melakukan apa? Menjelaskan Ibu. Terus Tidak semua pelajaran harus pakai Zoom, ada juga chat. Tidak mungkin setiap hari Zoom tidak bukan. Oke, jadi pintar-pintarnya Elvi untuk memberitahukan kepada mamanya Elvi bahwa Elvi ini sedang sekolah online begitu. Jadi sebaiknya jika Elvi ini ada sekolah mendadak atau ada tugas mendadak, sebaiknya Elvi ini langsung memberitahukan begitu kepada mamanya Elvi bahwa Elvi ini sedang sekolah, agar pas mamanya Elvi ini menyuruh Elvi untuk melakukan pekerjaan rumah, mamanya Elvi ini sudah tahu, oh ternyata anakku sedang melakukan sekolah online begitu. Ya Ibu, saya juga sudah merasa bosan sekali karena sekolah online di rumah terus. Ya, Ibu juga seringkali merasakan Ibu mengerti sekali perasaannya Elvi. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa agar pandemi ini semoga cepat berlalu, agar kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya, seperti sedia kala lagi. Oke. Nah, kan tadi Elvi ini sudah tahu ya apa yang harus Elvi lakukan. Oke, Ibu tanya ya, bagaimana sih perasaannya Elvi setelah melakukan konseling ini? Senang Bu, yang masalah yang saya tutupi akhirnya tidak beban, sudah bisa cerita. Oke, itu poin pertamanya itu harus komunikasi. Jadi setiap Elvi punya masalah, sebaiknya Elvi langsung mengkomunikasikan itu kepada pihak yang bersangkutan gitu. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis dan proses konseling ini juga sudah selesai, jadi konselingnya sampai di sini saja ya. Jadi jika Elvi ingin melakukan konseling lagi, tidak usah ragu untuk temui Ibu. Oke? Iya Bu. Oke, makasih Elvi. Terima kasih Bu, mau pamit dulu Ibu. Oh iya, baik. Hati ya di jalan. Ibu. Siap.